Nah guys, gue baru aja kelarin tuning ya mobil Fortuner 2016 nih. Pokoknya pesannya itu disuruh bikin sampai nyeprint. Wah, gue bilang ini mah nyeprint mah gampang. Tapi kita mau lebih kencang dari sebelumnya karena ini udah dibangun di tempat lain sebelumnya ya. Pakai turbo apa sih yang kayak SKS gitu ya kayaknya. Jadi begitu dibongkar turbonya juga udah beleberan oli, udah rembes. Nah dibilang udahlah tanggung sekalian ganti turbo yang EP350. Dia mau ngerasain nih, katanya turbonya kan katanya bisa bikin power sampai 340-350 HP gitu kan. Kayak kita bikin ini di mobil ini strokernya masih standar ya, stroker pump shaftnya, jadi supply solarnya udah running di maksimal nih sekarang nih. Jadi hanya ganti nozzle doang, turbo, intercooler, knalpot, full system ya, terus pipa-pipa intake, pipa intercooler. Nah jadi gue mau kasih lihat ya, jadi ini ibaratnya stage 3 tapi belum yang stage 3 max lah. Dengan turbo ini masih bisa lagi sebenarnya dibikin lebih gede. Nah dengan supply pump standar ini biasanya tuh kita mentok busnya paling sekitar 2,2-2,3 bar, karena kalau di bus 2,5 bar lebih percuma juga, karena si mesin nih udah nggak bisa nyuplai solar lebih banyak lagi ya. Jadinya optimalnya tuh segini. Tadi kita udah kelarin tuningnya, dapat 230 WHP, terus torsinya 615-an. Nah itu pokoknya udah lebih kencang daripada 1GD. Jadi bisa dibilang ini paket convert 2GD ke 1GD nih. Tapi mesinnya tetap saya 24 gitu ya, cuman tenaganya udah lebih kencang jauh daripada 1GD standar ataupun yang remap stage 2 gitu. Nah sekarang kita mau coba test drive ya. Kita mau ke tol yang jalanan kosong, kita mau lihat akselerasinya gimana, sama nanti kalau bisa dari 0-100 nanti kita cobain juga cari jalan kosong. Nah, ini mobil juga udah dipasang GoTrans ya, sama GoTrans modul, jadi ngebantu banget waktu nanti akselerasi dari diem gitu. Shiftingnya plus kita udah remap juga dari tuningan kita ya. Kita bikin shifting point lebih awal, sama ada hard cut limiternya, jadi waktu ngoper gigi ada semacam kayak RPM limit lah ya, ngebantu biar nggak bablas RPM. Nah, sekarang kita coba nih jalan dari santai-santai gini, kita coba ya, gue setengah gas nih. Nah, turbo kita bisa dilihat nggak nge-lag sama sekali ya, bisa dilihat nih. Kita ulang sekali lagi dari RPM 1500-an nih, gue injaknya setengah gas doang ya, setengah gas gue injak tuh, dia udah masuk langsung busnya. Dan sekarang main di sini tuh akselerasinya cepet banget ya guys, bisa dilihat. Ini cuma setengah gas nih, belum pol nih. 140 mah enteng-enteng aja. Kalau kita main gaspol, kita coba sekali lagi ya, dari speed cepet nih, gue gaspol. Oke, 120, 140. Cepet kan guys, ke 160-nya tuh. Ini mobil Fortuner tingginya tinggi standar nih, belum diceperin, makanya ngeri-ngeri sedang. Gue nggak berani bawa sampai 200 karena mobilnya tinggi ya. Bannya juga pakai bannya kayak ban pacul gitu, bukan spek buat drag gitu ya. Teman dia seneng dengan tenaga besar, dia pengen katanya mobilnya pokoknya di tol tuh tenaganya nggak habis-habis. Nah kali kita coba. Ntar gue mau kasih lihat ya akselerasinya kalau dari low speed tuh setelah kita pasang GoTrans, remap TCU. Karena biasanya di GD itu orang mengeluh ngoper giginya on gitu kan, padahal yang zaman sekarang udah bisa dibikin cepet banget deh. Pokoknya ntar kalian lihat ya waktu akselerasi gimana. Nah, sekarang kita lihat ya, coba nih akselerasi. Sama tuh bunyinya tuh. Oke, sekarang gue mau kasih lihat ya dari gigi 2, kita gaspol nih. Sedap. Udah mau tikungan. Remnya masih standar, ngeri buat tikung kenceng-kenceng nih. Tapi di mobil ini gue udah pasangin stabilizer bar ya, bawah-bawahnya, sama dikasih balance arm depan belakang, lumayan ngebantu nih waktu nikung, nggak terlalu ngebuang amat. Jadi kalau punya mobil udah dikenceng-kencengin, jangan lupa upgrade pengereman,
handling itu wajib guys. Jadi kalau standar semua tuh ngeri ya, kalau kayak gitu membahayakan orang lain juga ya, takutnya kita nggak dapet malah hantam mobil orang kan bahaya juga. Nah, di mobil ini juga udah dipasang throttle controller ya, dari tadi masih 0 nih, sekarang kita coba deh nyalain throttle controllernya ke nomor 5 kali ya. Ini pakai merek EcuShop, jadi fungsi throttle controller itu biar bikin respon gasnya lebih cepat lagi. Cuman kalau buat daily gue sih lebih suka kita kasih yang angka kecil jadi nggak ndut-ndutan. Tapi kalau misal buat ngebut di tol, emang kalau lebih responsif lebih enak ya. Nih kayak gini nih, colek dikit, tuh, udah langsung loncat, ngeri. Kecilin lagi deh dikit. Gunanya ya kalau udah upgrade turbo itu sebenarnya enak banget kalau buat di tol. Mungkin kalau cuma buat jalan sekitar di bawah 60 gitu kurang berasa ya. Justru turbo standar malah lebih enak. Tapi kalau buat di tol nih, biasanya kita buat overtake tuh jadi jauh lebih pede. Buat ugal sih itu terserah kalian ya masing-masing. Kalau buat gue sendiri, gue nggak terlalu suka ugal waktu di tol. Tapi kayak misalnya mau buat motong orang nih, kayak gini nih, kita mau lewatin dia tuh ibaratnya colek-colek dikit aja udah gampang banget gitu loh. Karena RPM-nya sekarang dengan RPM yang jauh lebih rendah, gampang banget buat kita dapat power dan torsi. Ya, kayak gini nih kita buat motong dia nih, tuh. Gue bahkan nggak pakai full throttle, gue cuma setengah gas aja, kita udah langsung bisa lewatin orang gitu ya. Dari gigi satu nih, diem. Cepet juga nih. Tadi dari putaran balik ya, gatal juga kaki. Tadi kita gaspol, settingan kita yang ini sih nggak terlalu cumi ya. Cuma gue penasaran nih, ntar kita time ya, gue kebenaran bawa ini nih, draggy. Kita pengen cobain lah. Jadi dengan spek standar kampret kita bilang ya, dari ruang mesin terlihatnya standar-standar aja. Orang juga begitu lihat suara knalpotnya ini bisa dibilang silent loh, karena gue pakai BRD, muffler belakang tuh bentukannya masih kayak standar mobil, cuman dia diameter lebih gede ya dan juga lebih plong. Nah, biasanya kalau yang racing kayak HKS, JTC, nah itu kita bilang straight through muffler, jadi benar-benar plong lurus. Nah, suaranya kencang kalau itu. Kita coba yuk, abis ini gua ketemu tempat kosong, yuk kita cobain. Nah, kita dapat jalan kosong, sekarang kita coba ya, benar-benar nggak ada orang, jadi nggak ngebahayain orang lainnya. Sekarang karena mobilnya nggak ada bus meter, gue jujur bingung sekarang mau ngelocnya gimana, plus bannya juga ban semi pacul ya gitu bisa bilang. Tapi nggak apa-apa, kita coba dulu sekarang. Gue tes dari 1500-an. Nah, kurang ngebok, jadinya ngebok. Kurang tinggi busnya. Jadinya malah nggak ini. Misalnya kita coba lagi, kasih boost dikit. Oh, belum. Nanti bannya lumayan juga nih bisa nih. Oke, kita coba sekarang start dari RPM 2000. Berapa tuh waktunya tuh? Coba lihat, diam-diamnya ngitung malah ya. Padahal kiraan tadi nggak ada itunya. Quarter mile-nya, 10 detik masih. Wow. Oh, lumayan dong. 10 detik udah sekencang mobil aku dong kemarin ya. Lumayan juga nih, 0-100 didapat speednya 8 detik. Lalu 1/8 mile tuh kan ini kan, 201 10 detik. Quarter mile-nya itu oke, belum 15 detik, 15.5. Kita coba sekali lagi ya. Kita coba ya dari 2000 lagi. 60 100 quarter mile 402 tuh ya artinya ya. Sip. Tadi kita udah coba ya di jalan yang benar-benar nggak ada orang ya, jadi benar-benar nggak membahayakan orang. Hasilnya cukup bagus sih, gue agak amazed ya ternyata dengan ban ini ya, bannya agak ban pacul, tapi mungkin karena gue udah biasa ya, karena kemarin kan kita udah menang drag race, jadi gue udah tahu startnya. Ya, nyombong dikit boleh dong. Yang ini mobil waktunya tadi dapat 9,96 detik ya, itu kurang lebih lari jadi sama dong kayak mobil gue kemarin ya. Tapi yang mobil gue kemarin bannya pakai ban standar mobil yang keras banget tuh, jadi agak susah kita buat startnya. Nah, di mobil ini tadi hasilnya bagus, dan juga emang kalau di kalangan modif-modif
diesel ya pada bilang emang kalau yang IR tuh artinya yang model baru nih yang kayak gue punya kan model tahun 2022 tuh yang dimana nozzle-nya tuh udah beda total. Nah yang IR emang agak susah nih buat di buat dimodifikasi kenceng tuh. Sedangkan ini kan 2016 nih masih mechanical semua dan juga persensorannya tuh parameter ECU-nya jauh lebih banyak deh yang bisa dikotak-atik gitu loh. Makanya di mobil ini padahal baru 200 berapa tadi? 230 ya? 230 WHP larinya udah begini. Nah, kalau dibikin 250 pasti asik banget nih. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu guys. Stage 3 ya. Ini stage 3 basic kita nih. Kita bikin power 340 HP lah on engine kurang lebih. Tampilan masih bisa kayak standar, jadi kalian nggak usah takut ibaratnya wah dilihat ntar garansi angus apa segala macam. Yang pasti buat dipakai jauh lebih enak, jauh lebih kencang. Nah, jadi kalau kalian berminat langsung aja guys mampir ke workshop, kita bikin jadi kayak begini. Oke, sampai sini dulu videonya. Gue akan balik lagi nanti dengan mobil-mobil diesel yang jauh lebih kencang. See you. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe kita juga di YouTube, Instagram, dan Instagram TV kita. Thank you guys for watching this video. See you.